Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil pemikiran sosial Muhammad Abduh bahwa agama itu juga mengurusi permasalahan sosial. Ketika kemudian negara tidak mengurusi permasalahan sosial yang diajukan agama, maka agama itu harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan itu melakukan gerakan di mana umat Islam itu harus mampu mandiri dalam mengurusi dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Awal abad ke-19, akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 itu mungkin posisi di mana umat Islam di Indonesia itu berada dalam kondisi ekonomi dan politik terendahnya. Kenapa? Karena pasca Diponegoro itu Belanda menjalankan politik tanam paksa yang menyebabkan hasil bumi, kekayaan alam masyarakat kita yang mayoritasnya petani itu lebih dinikmati oleh perusahaan-perusahaan bikinan kaum penjajah dibandingkan para petani itu sendiri. Kemudian juga di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, umat Islam juga mulai digeser karena untuk keperluan memperoleh tenaga administratif dan juga tenaga di perkebunan itu Belanda menjalankan politik etis, sehingga kemudian pendidikan tradisional yang berbasis pesantren itu mulai digeser, mulai tidak diminati lagi. Banyak kalangan yang menyekolahkan anaknya dengan tujuan supaya dia bisa menjadi pegawai pemerintah. Jadi sampai sekarang lah itu tradisi itu masih berkembang, bagaimana anak disekolahkan supaya tujuannya jadi PNS. Itu tradisi yang berkembang memang pada pasca politik etis. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian lembaga-lembaga misi menyambutnya dengan membentuk sekolah-sekolah guru. Sehingga Pak Natsir di sini dengan jeli dia mengatakan bahwa di balik politik etis itu ada racun Kristen di dalamnya. Karena kemudian anak diberi pendidikan dan pengajaran sesuai pengetahuan guru-guru yang keluaran dari lembaga pendidikan Kristen itu. Kemudian yang kedua, selain di bidang pendidikan dan kebudayaan, pada waktu itu para lembaga misionaris yang berkarya di Hindia Belanda itu juga mengubah wajahnya dari penginjilan langsung menjadi penginjilan tidak langsung. Apa penginjilan tidak langsung itu? Yaitu melalui pra-penginjilan. Mereka banyak mendirikan rumah sakit, panti asuhan, sekolah-sekolah juga, supaya orang Jawa itu berubah pandangannya tentang agama kolonialis Belanda. Kalau selama ini agama Kristen identik dengan Belanda yang jahat dan menjajah, ternyata ada wajah Kristen yang bersifat melayani, baik di rumah sakit, rumah-rumah panti asuhan, ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, hal inilah yang ditangkap oleh seorang yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan ini adalah putra dari seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta di Kauman yang dia melanjutkan sekolahnya di Mekah. Pada saat di Mekah itu dia bertemu dengan pemikiran kaum modernis, terutama dari Muhammad Abduh yang berpengaruh terhadap Ki Haji Ahmad Dahlan. Saya mencoba menelusur kira-kira sisi Muhammad Abduh apa yang berperan dalam Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada satu hal yang menarik, ternyata kaum modernis awal ini salah satu cirinya selain dia berbasis pada pemikiran rasionalisme, dia juga memandang Islam itu sebagai agama yang mengurusi permasalahan sosial. Jadi kalau dalam tradisi Islam klasik, kalau kita perhatikan, itu kan agama banyak mengurusi kesalehan pribadi, ya, bagaimana supaya orang itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan untuk problem sosial kemasyarakatan itu murni diserahkan kepada negara. Zakat melalui Baitul Mal yang
dijalankan oleh negara, wakaf tercatat di negara, dan banyak hal lainnya itu diserahkan kepada negara. Nah, bagaimana kemudian ketika kondisi negara itu tidak lagi menyatu dengan nilai agama atau bahkan berjarak dengan Islam? Nah, disinilah kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil pemikiran sosial Muhammad Abduh bahwa agama itu juga mengurusi permasalahan sosial. Ketika kemudian negara tidak mengurusi permasalahan sosial yang diajukan agama, maka agama itu harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan itu melakukan gerakan di mana umat Islam itu harus mampu mandiri dalam mengurusi dirinya sendiri. Ya, untuk pendidikan, karena yang dibutuhkan bukan hanya orang yang ahli agama, tetapi juga kalangan teknokrat yang punya skill dan sebagainya. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah. Untuk mengurusi masalah kesehatan umat, kalau lembaga-lembaga misi banyak mendirikan rumah sakit, maka Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan PKU Muhammadiyah. Kemudian untuk mengurusi orang-orang yang terlantar, anak-anak yatim, Muhammadiyah juga bergerak mendirikan rumah yatim dan untuk mengurusi orang yang terlantar tersebut. Ki Haji Ahmad Dahlan juga mengorganisir potensi keuangan umat, sehingga zakat yang tadinya dikelola oleh orang per orang menjadi dikelola oleh lembaga dengan akuntabilitas yang kuat. Itu sebabnya kata Alwi Shihab dalam buku Membendung Arus, Respon Muhammadiyah terhadap Kristenisasi, terhadap gerakan Kristenisasi, itu mengatakan Muhammadiyah pada era Ki Haji Ahmad Dahlan itu berhadapan head to head dengan misi Kristen. Misi Kristen bikin rumah sakit, Ki Haji Ahmad Dahlan bikin PKU. Misi Kristen bikin sekolah, Muhammadiyah bikin sekolah. Kristen bikin panti asuhan yatim, Muhammadiyah juga bikin hal yang sama. Sehingga apa? Muhammadiyah ini berjalan di aras pertarungan real di keagamaan. Nah, kemudian pada saat itu tingkat Muhammadiyah juga bergerak untuk meningkatkan pemahaman keislaman masyarakat. Mengapa pada saat itu kelompok antara yang awam agama gitu ya dengan orang yang menguasai ilmu agama itu disparitasnya sangat tinggi gitu ya. Jadi orang awam itu taunya nurut saja gitu loh kepada yang pintar agama. Bahkan banyak di antara mereka yang belum menjalankan syariat Islam. Nah, kalau di sintesis mistiknya Reclubes itu kan yang penting dia mengaku identitasnya sebagai Muslim, meyakini kebenaran Islam, tetapi tingkat pemahamannya kan beragam, sangat beragam. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan melihat tidak mungkin kalau orang awam ini yang jumlahnya umat Islam yang jumlahnya banyak ini harus belajar ngaji urut sebagaimana kaum santri. Karena ada ajaran-ajaran agama yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu pada tahun 1931 misalkan Muhammadiyah mengadakan terobosan dengan mengadakan kursus-kursus agama Islam yang tematik. Jadi bagaimana kursus sholat, ya, mengajari cara puasa itu dibikin tematik sehingga apa? Orang-orang yang awam itu tidak kesulitan karena dia belajar agama itu tematik. Oh, dia harus sholat, dia ngajinya ya sholat saja, ya, puasa saja seperti itu. Dia itu bisa mengikuti. Kalau selama ini tidak seperti itu. Yang penting ikut kepada pimpinannya. Kalau tidak tahu ya dia menjadi orang yang awam agama kadang-kadang belum menjalankan puasa. Nah, itu yang dijalankan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi dia mendirikan kursus-kursus keagamaan. Kemudian yang selanjutnya uniknya adalah pada masa Ki Haji Ahmad Dahlan ini justru itu modernisme Islam itu tidak berhadapan-hadapan dengan kultur masyarakat setempat. Gitu ya. Meskipun dia mengkritik dari sisi tahayul bid'ah khurafatnya gitu ya, tetapi dari sisi penampilan orang-orang Muhammadiyah itu menampilkan diri sebagai orang yang berasal dari wilayah setempat. Misalkan begini,
di bukunya Muhammad Najib yang judulnya Muhammadiyah Jawa. Orang-orang Muhammadiyah itu kalau rapat di majelis tarjih semuanya pakai surjan, pakai belangkon dan pakai jarik. Ketika Kongres Muhammadiyah dilakukan di Solo pada tahun 1930-an, saya lupa tepatnya itu, ada himbauan dari pemerintah Muhammadiyah pusat supaya peserta Muktamar Muhammadiyah itu memakai baju daerahnya masing-masing sebagai wujud kebanggaan akan wilayah aslinya. Nah, ini dapat kita melihat bagaimana kemudian akhirnya meskipun Muhammadiyah mengkritik sisi bid'ah, tahayul dan khurafat yang berkembang di masyarakat sebagai sisa-sisa dari agama lama pra-Islam, tetapi Muhammadiyah itu tidak dipandang sebagai pihak lain. Kenapa? Karena dari sisi penampilan mereka itu menjaga supaya dia itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah itu juga melayani langsung masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat merasa terlayani ketika dia dikritik, itu dia tidak merasa keberatan. Nah, ini yang kemudian jarang kita bahas di dalam membahas tentang Muhammadiyah ini, bahwa Muhammadiyah awal ini itu tujuannya adalah untuk membentuk gerak kristenisasi. Mengapa? Karena kristenisasi pada saat itu merupakan kristenisasi yang didukung oleh negara. Jadi lembaga Kristen itu tidak berjalan dengan kemampuannya sendiri, tetapi dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini menarik, fakta ini diabadikan oleh Pak Nadjer dalam buku Islam dan Kristen di Indonesia. Pak Nadjer mencatat bagaimana perbedaan jumlah bantuan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga-lembaga sosial yang didirikan oleh umat Islam dengan lembaga-lembaga sosial yang dimotori oleh misi Kristen. Meskipun secara kuantitas penduduk Hindia Belanda pada saat itu mayoritasnya umat Islam, tetapi bantuan yang diberikan untuk lembaga-lembaga keislaman itu mungkin hanya sekitar 10%-nya dari lembaga-lembaga yang dari bantuan yang diberikan kepada lembaga-lembaga Kristen. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini paling tidak mempelopori dua hal. Yang pertama, perlawanan terhadap kristenisasi secara modern, ya. Jadi berebut pengaruh dengan cara berlomba melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menampilkan sosok Islam yang mandiri, yang mampu mengurusi kebutuhan dirinya sendiri meskipun negara tidak berpihak kepadanya. Barangkali itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.